Kita ketemu lagi di Archie Talk, ngobrol santai dengan teman-teman arsitek. Dan kali ini bersama dengan saya ada Bli Wawan dari Bali. Iya, Halo, Bli, makasih ya udah mau mampir, kita mau Sama-sama. ngobrol. Oke, pertama kalau di Imaji Waktu ini pasti pertanyaannya adalah boleh nggak ceritain dari masa kecil dulu? Sebetulnya emang udah cita-cita jadi arsitek kah waktu zaman SD, SMP, atau punya cita-cita lain sebetulnya, Bli? Nah, kalau saya sebenarnya cita-cita jadi arsitek sih bukan dari kecil ya. Cuman dari kecil itu saya tinggal di Bali kan memang tidak jauh dari yang namanya arsitektur Bali. Artinya di rumah pun kita waktu kecil melihat gimana orang membuat bak suci dan lingkungan sekitar itu saya seneng gitu. Tapi belum ada cita-cita menjadi arsitek begitu. Nah, sampai mau mencari kuliah pun sebenarnya masih bimbang. Mau nyari arsitek, apa interior, apa desain grafis gitu. Nah, karena waktu itu kan pertimbangannya desain grafis nih kayaknya masih baru nih, masih ini. Tapi berubah pikiran, nyari jurusannya arsitek gitu. Nah, karena sudah kuliahnya di arsitek, ya mau nggak mau kerjanya di arsitek gitu. Tapi ya kalau Bali kita tahu ya akrab dengan dunia seni ya kalau di Bali ya. Mungkin seni lukis, patung dan lain sebagainya ya. Nah, sebetulnya jadi cita-cita kecil tuh apa? Pengen jadi pelukis kah, seniman kah, atau mungkin Ya itu seperti saya bilang tadi, ada ketertarikan di bidang seni Tertarikan. gitu, sedang Oke. seni. Ya kalau anak-anak itu kan menggambar suka, coret-coret kertas itu suka gitu. Tapi untuk bercita-cita menjadi seniman seperti itu memang enggak. Makanya ya mungkin image orang dulu, oh seniman bukan pekerjaan begitulah. Makanya banyak seniman ya, makanya nyarinya arsitek karena arsitek adalah profesional gitu. Jadi itu mungkin salah satu pertimbangannya. Ya tapi kan tidak di zaman sekarang kan seni itu, kreativitas itu sudah sangat dihargai, Pak. Ya bahkan ya kalau ngomongin Bali gitu, semua seni itu dihargai. Jadi kayak dulu ya saya anggap tato itu kriminal lah orang gitu. Tapi sekarang sudah bisa menjadi sebuah usaha yang sangat menjanjikan bahkan gitu loh ya. Ya jadi hal-hal yang memang dulu diremehkan itu seni sekarang itu menjadi sangat dihargai. Sangat dihargai sebetulnya. Mungkin itu perbedaannya ya. Oke, berarti udah gitu masuk ke dunia ke jurusan arsitektur, terus kaget gak? Maksudnya sudah memperkirakan kah ekspektasinya ternyata seperti ini kuliahnya? Sudah ya. Karena kan sudah, artinya di awal sebelum masuk kuliah itu sudah harus begadang ini, tugasnya tentang ini, jadi sudah siap. Memang ya harus disiapin. Nah karena memang kan pada prinsipnya kayak orang bilang begadang, tapi memang kalau begadang sesuatu hal yang kita suka itu beda, Pak. Iya. Kalau memang kecuali masuk begadang mengerjakan hal yang kita tidak suka kan Tersiksa. beda Pak gitu. Disuruh begadang ronda itu beda. Kalau memang begadang ini beda lagi. Oke, jadi udah struck nih akhirnya masuk ya. Ya. Ketika sudah selesai lulus, apakah bekerja ikut di studio arsitek dulu atau mungkin bekerja bidang lain dulu? Bidang lain dulu. Oh jadi gitu. Karena saya lulus S1 gitu, kan kerjanya tapi di kontraktor. Oke. Saya sempat kerja di kontraktor, sebuah kontraktor swasta di Surabaya. Jadi setahun kerja di lapangan, maksudnya kan biar tahu, nggak hanya gambarnya aja, di lapangannya seperti apa gitu, ingin tahu. Betul. Nah cuman orang tua saya maksa untuk kamu saya kasih kesempatan untuk sekolah, jadi masih dibiayain orang tua pada waktu itu sekolah. Iya. Ya udah, akhirnya berhenti di kontraktor,
saya sekolah lagi S2. Nah selesai S2 itu saya balik ke Bali, kemudian kerja arsiteknya justru di Bali. Tapi Kerja. ikut orang dulu. Ikut studio Iya. orang dulu ya, ikut arsitek ya. ikut senior. Oke. S2-nya kuliahnya di? Di Petra di Surabaya. Oh, di Petra. Ya, Oke. Surabaya. Begitu itu ikut di studio. Terus sampai berapa lama sampai memberanikan diri akhirnya? Sebenarnya apa ya? Menjadi ya dibilang kecelakaan juga enggak. Jadi saya anak pertama, saya bekerja di studio orang, memang kan terikat waktu tuh Pak. Betul. Akhirnya orang tua saya meninggal gitu. Jadi saya memang butuh waktu yang lebih fleksibel. Oh begitu. iya. Nah akhirnya saya resign kerja, saya gabunglah sama beberapa teman ngambil freelance-freelancean gitu. Nah, sampai akhirnya buat studio bareng sama teman-teman. Oke. Gitu. Dan kalau menurut Bli Wawan sendiri di Bali perkembangan, kita tahu Bali mempunyai sebuah ciri arsitektur yang khas. Ya. Bahkan kalau istilahnya di Jawa atau dimanapun ada rumah orang Bali itu khas banget, udah bisa langsung tahu ya. Apakah saya nggak tahu budayanya, apakah memang orang Bali menjunjung seperti itu, ataukah memang tertentu aja Bli sebetulnya? Gini, jadi kalau di Bali itu kan ada kasta ya, ada orang Sudra, ada Brahmana, ada Ksatria. Jadi semua itu sudah punya tatanan sendiri-sendiri gitu kan. Nah ini kan arsitektur ini menurut saya juga sebuah produk dari kebudayaan gitu kan, sebuah produk dari adat gitu. Nah jadi kalau kita di Bali itu kan punya prosesi dari kita baru lahir sampai kita meninggal itu ada prosesinya. Jadi rumah arsitektur Bali itu semua berkaitan dengan hal itu gitu. Jadi kenapa ada Bali Daje, ada Bali Dauh dan hal yang lain itu untuk tingkatan yang kecil, tetapi kalau misalkan keluarga dari kerajaan kan ada lain lagi, ada semanggennya, ada gedongnya, adalah macam. Jadi makanya kalau misalkan lihat diri raja itu akan semakin kompleks itu Pak. Jadi rumah yang semakin kaum petani gitu, tetap dia akan menjadi pola tatanan, tapi pola tatanan yang bisa dibilang paling rendah lah gitu. Jadi nanti kalau ada kematian di sana tempatnya, ada apa caranya manusia ayatnya, potong gigi segala macam itu di sana gitu. Oke. Jadi itu ada maknanya kalau rumah yang memang dirancang, yang orang bilang sikur sata, yang itu tuh memang ada pakemnya gitu. Oke, berarti memang sudah pakem ya, arsitek Bali. Nah, sekarang perkembangan di Bali sendiri gimana Bli untuk arsitekturnya? Nah kalau kita bicara perkembangan sekarang mungkin saya lihat agak bablas ya, Kenapa gitu? Karena kita di Bali itu sebenarnya punya namanya Perda 5 tahun 2005 tentang arsitektur Bali. Jadi rumah, jadi dikategorikan bangunan itu ada 3 secara garis besar. Jadi yang memang arsitektur warisan. Jadi warisan itu mungkin kita tidak bisa terhindar karena kita memang dari zaman Belanda, zaman kolonial gitu. Jadi kan itu memang ada arsitektur yang tidak berbau Bali gitu. Oh iya betul. Tidak berbau Bali. Ya, jadi itu memang itu menjadi bagian dari warisan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah arsitektur tradisional Bali. Nah, arsitektur tradisional Bali itu yang tadi itu yang saya bilang. Jadi memang arsitektur yang memang Bali banget, Bali gitu loh. Ada aturannya lah segala macam, Astaghfirullahaladzim dan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah arsitektur Bali. Jadi arsitektur Bali itu adalah arsitektur yang mengambil konsep atau makna-makna dari arsitektur tradisional Bali gitu. Makanya sekarang kalau kita bilang zaman dulu arsitektur tradisional Bali itu kan belum mengenal yang namanya mall, Pak. Iya. Nama perkantoran. Jadi hanya sebatas
rumah tinggal, kemudian puri, wantilan, yang segitu-gitu tuh. Jadi karena ini berkembang, makanya arsitektur Bali itu mengambil filosofi dari arsitektur tradisional Bali. Jadi makanya di perda itu dimuat bahwa harus mengacu elemen-elemen yang ada di arsitektur Bali. Makanya di sana harus ada atap limasan, atap anak, kemudian ada ikut celedu, kemudian ada kepala badan kaki, itu mengadopsi dari sana gitu. Jadi bangunan-bangunan modern yang sekarang entah itu hotel, mall dan sebagainya, mereka mempunyai terikat pada aturan, harus mematuhi aturan untuk mengacu pada arsitektur tradisional. Iya. Secara prinsip ya. secara ada prinsip. Elemen-elemennya yang Jadi kayak Nista Madya Utama yang gitu-gitu tuh posisi pura harus di mana yang gitu tuh tetap gitu Pak. Jadi kelas 9. Ya. Karena kita jadi meskipun hotel salahnya besar, tetap tempat sucinya itu harus di Kajakangin, jadi utara gitu. Jadi memang itu pola. Jadi kita nggak boleh jadi Nista Madya Utama itu kasarnya yang tertinggi, menengah, yang terendah. Jadi yang rendah itu mungkin untuk hal-hal yang kotor, jadi kayak BOH, dapur ya segala macam dah. Untuk hal yang kotor. Jadi yang paling disucikan itu adalah yang Kajakangin itu. Jadi untuk tempat suci gitu. Kurang lebih kasarnya. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau bertanya sedikit terkait profesi sekarang beliau Wawan di Ikatan Arsitek Indonesia Bali ya sebagai ketua. Bagaimana perkembangan teman-teman arsitek di Bali sendiri, Beli? Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang itu sudah mulai menghargai profesinya. Gitu dalam arti dulu tingkat kepemilikan STRA dan hal-hal yang berkait itu masih tidak begitu tinggi lah. Tapi sekarang mungkin karena sudah ada undang-undang, ada ada pendidikan profesi dan segala macamnya, minatnya sudah membaik gitu. Jadi sudah bangga menjadi bahwa saya legal arsitek, saya sudah punya STRA, begitulah. Jadi kalau dulu kan masih ada makna bahwa untuk apa saya ngurus SKA gitu. Toh saya tanpa SKA dapat kerjaan begitu. Masih banyak yang seperti itu gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada kebanggaan, karena kita sudah punya titel AR itu. Titel AR itu juga salah satu faktor yang membuat teman-teman menjadi lebih bangga menjadi arsitek gitu. Saya pernah beberapa kali ketemu teman-teman kuliah dari Jawa, dari mana kuliah arsitek atau bahkan kerja sebagai arsitek tim arsitek di Bali ya. Jumlah arsitek yang di Bali yang asli Bali dengan yang pendatang itu sekarang gimana, Bu? Nah, kalau saya belum pernah buka data yang memang tidak pernah melakukan survei yang memang dari Bali seberapa, dari luar Bali, teman menarik ini. Nanti coba akan saya uploadkan ini gitu. Menarik. Karena kayak menjadi sebuah acuan gitu. Benar, Pak. Ini ke Bali jadi, gitu. Memang awalnya begini, jadi melihat banyak orang itu berangkat dari dia kerja praktek di biro di Bali. Jadi kerja praktek di sebuah biro yang terkenal. Nah ketika dia cocok gitu, klik, ada ketertarikan dengan arsitektur Bali dan segala macamnya, dia pasti akan nantinya berpraktek di Bali, Pak. Itu yang saya rasakan. Jadi memang itu sudah dimulainya dari masa dia kuliah. Kuliah. Jadi sudah tahu vibe-nya Bali seperti apa gitu, mungkin suasana kerjanya juga cocok gitu ya. Ya langsunglah menetap di Bali. Dan tidak sedikit star arsitek yang bironya di Bali itu memang bukan dari Bali gitu, tetapi satu hal yang saya salut begitu, mereka meskipun bukan dari Bali tetapi tetap menghargai
yang namanya kaedah-kaedah dasar iya, arsitektur iya. di Bali. Jadi saya pribadi sih tidak pernah menjadikan itu sebagai apa ya, mungkin kompetitor atau apa, tetapi lebih bagaimana caranya teman-teman ini juga bisa menjaga Bali agar arsitektur Balinya tidak hilang lah dari identitas yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin Iya, lebih ke sana sih Pak gitu. Saya justru lebih bisa memperkenalkan Bali di mata dunia begitu, bahwa orang selama ini kan taunya mungkin arsitektur tradisional Bali, padahal memang itu sudah sekarang arsitektur Bali itu memang sudah mengalami perkembangan gitu Pak. tapi tetap kaidah-kaidah ataupun pakem-pakem yang tadi itu harus tetap dijaga ya, karena dan itu mungkin tugasnya dari IAI Bali juga Itu untuk memang salah satu mensosialisasikan. tugas kami memang. Kenapa? Ya karena kan ya selain kita, ya kan kita juga punya PWG, yang punya SLF, jadi kan Perda itu juga menjadi sebuah apa namanya pegangan bahwa untuk bisa menerbitkan PBG begitu Pak. Nah, jadi kalau misalkan Bapak melihat ada yang bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah itu, jadi kemungkinan pertama tidak punya PBG, atau yang kedua jika punya PBG, PBG-nya tidak sesuai dengan apa yang dibuat gitu Pak. Jadi karena sering memang klien, ketika kita dapat klien, Pak saya maunya begini, habis itu kenapa di sana boleh, di sini nggak boleh begitu. Ya itu jawabannya. Mungkin di sana nggak ngurus izin. Oh, oke. Jadi sering terjadi. Dia aja bisa Pak. Kok saya nggak bisa ya. Ya kalau mau kamu ikutin saya silakan, kalau nggak ya enggak. Gitu. Karena kan berat nanti ketika saya, oh nih ininya dia lo nggak sesuai. Gitu. Dalam berpraktek sebagai profesional nih, pernah nggak punya sebuah apa ya proyek yang tidak terlupakan? Apa ya? Ya ada sih, artinya kan memang proyek yang memang agak sulit kita dapat gitu. Proyek bareng-bareng sih sama teman. Bukan masalah apa ya, artinya seperti yang saya bilang tadi, terkadang kita kan harus mempertahankan prinsip-prinsip arsitektur Bali itu gitu. Jadi ada klien yang memang harus konsepnya clean, higienis gitu, tetapi ketika kita harus memberikan argumen ini loh harus begini dan dia mau mengikuti itu, mengkolaborasikan keinginan dengan ide kita, itu kan menjadi sebuah apa namanya Pak, kebanggaan. Dan memang kalau orang lihat oh ini bisa menjadi sebuah ide yang baik, pemikiran yang baik, itu kan menjadi apa ya, seneng lah Pak. Ya. Gitu ya gitu. Betul. Oke, yang mungkin pertanyaan saya terakhir yang rada-rada sensitif. Maraknya arsitek-arsitek asing, itu menanganinya gimana Bli dari pihak IAI sendiri? Ya kalau secara regulasi memang masih dibilang ada tumpang tindih ya, karena ada memang yang memiliki izin di sini, tapi melalui dinas ketenagakerjaan Pak. Oh. Begitu. Nah sedangkan kita sendiri punya undang-undang arsitek yang memang juga mengatur tentang arsitek asing. Nah ini polanya agak berbeda. Jadi kalau kita bicara legal, ada legal secara dinas ketenagakerjaan. Okay. Gitu. Jadi ada orang-orang dari luar itu sudah memiliki izin di bidang arsitektur. Jadi ada beberapa kategori lah di sana. Lalu di Dewan Arsitek ada yang namanya RFA itu. Oke. Ya jadi RFA itu juga punya cara sendiri untuk jadi kita mau ikut yang mana ini untuk mengatakan dia legal atau tidak.
Nah, saya sementara ini tidak terlalu apa namanya, karena memang bukan menjadi kewenangan saya langsung gitu. Saya hanya bisa menyampaikan ke Dinas Tenaga Kerja bahwa seperti ini, lalu ke imigrasi ada seperti ini. Jadi tadi dari Dinas Tenaga Kerja sebenarnya sudah ada izin, Iya. tapi dari secara DAI ya, Dewan Arsitek Indonesia itu ya. juga ada tentang yang mengatur tentang itu, cuman baru 1 orang yang terbit sampai saat ini. Itu memang dari Bali. Nah, tapi ada hal juga yang tidak kalah pentingnya bahwa teman-teman yang, maksud saya arsitek asing ini kan kalau memang dia benar-benar arsitek, artinya lulusan arsitek di negaranya, dia berpraktek di sini, paham terhadap keilmuan arsitek, itu masih aman sih, dalam arti mereka juga banyak mempekerjakan teman-teman kita di Indonesia, gitu, teman-teman lokal lah bahasanya. Nah, di sini kan hal yang menjadi positif adalah mereka ada transfer knowledge Ya, ke teman-teman kita, ada tambahan pengetahuan lah segala macam, itu menjadi hal yang memang positif. Jadi secara lapangan pekerjaan juga menjadi adalah untuk lapangan pekerjaan. Nah, tetapi tetap karena saya titipkan kepada teman-teman yang memang bekerja di bidang sama arsitek asing ini bahwa tolong dong, kalau kamu kerja sama arsitek asing, bosnya disuruh untuk ngurus izin lah, ya tidak legal, biar kita terkesan kita juga tidak membiarkan begitu. Secara menindak juga saya memang tidak punya apa namanya, tugas untuk menindak, itu kan bukan kewenangan, ya tidak punya kewenangan, tetapi selalu menganjurkan teman-teman untuk mendorong bahkan agar teman-teman dari asing ini menjadi legal di Bali. Jadi teman-teman yang kerja pun juga menjadi nyaman. Kan, oh bos saya sudah legal ini gitu. Nah, dan satu lagi memang tetap harus menjaga produknya, itu harus menjaga arsitektur Bali gitu, Pak. Jadi meskipun arsiteknya dari luar, produknya harus ketika dia bangun di Bali ya desainnya harus mengikuti ya harus mengikuti identitas Bali ini. Jadi karena memang kalau kita lihat kenapa Bali bisa menjadi destinasi seperti sekarang kan memang karena budayanya, karena apanya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita datangkan dari luar yang memang full kaca bentuknya kota, kan ngapain ke Bali nyari yang seperti itu, Pak? Gitu, iya betul, nggak berasa di Bali. Iya, gitu. Makanya untuk hal-hal yang seperti itu saya masih concern lah menyampaikan itu, bahwa kita punya akar yang kuat arsitektur Bali. Bahkan kalau kita ngomongin perda, tidak semua daerah punya belum punya perda di provinsinya yang mengatur tentang arsitektur provinsinya. Dan secara identitas tidak semua provinsi itu punya arsitektur tradisionalnya, Pak. Betul. Jadi itulah kebanggaan kita di Bali. Jadi Betul. sampai makanya ada yang bilang pom bensin SPBU di Bali kan semua atapnya flat, cuman di Bali aja yang pakai atap limasan. Ya kayak gitu-gitulah. Menjadi apa ya? Ya memang begitu aturannya, ciri khasnya ya. Nah, cuman sekarang karena mungkin pertumbuhan sangat cepat, jadi pemerintah kontrolnya masih kurang begitu, kewalahan, sehingga itu yang sudah terlanjur itu menjadi apa ya? Ya itu contoh yang tidak baik, menjadi seperti yang saya bilang, kenapa itu boleh, kenapa ini enggak gitu. Padahal mereka nggak urus izin, mereka nggak itu. Makanya dari sisi pemerintah pun kan belum siap untuk membongkar segala macam, ya hanya bisa men-stop aja. Oke, ya itu menarik sekali. Kalau kita bicara arsitektur Bali memang menjadi sebuah yang khas. Di belakang kompleks saya di Surabaya itu ada kampung Hindu Madura. Tapi
Ya kan ada pura di situ, ada Di mana, Pak? di daerah Kenjeran. Gresik, Menganti. Oh, Menganti. di Gresik ya. Ya, itu banyak yang Hindunya ya. Jadi waktu kita lewat sana itu berasa di Bali banget karena bangunannya, rumah-rumahnya berasa banget kayak di Bali. Ya, emang ciri khas ya. Jadi ya. Betul, kalau dibilang mempertahankan itu saya setuju banget. Kalau semua arsitekturnya berubah modern, nggak berasa di Balinya nanti. Ya, artinya prinsip-prinsip lah Prinsip paling tidak. Kita meskipun dia modern, tetapi secara tatanan tetap Ada. menjaga itu. Oke. Karena kan itu dah ada wilayah yang kita sucikan, ada wilayah itu. Jadi nggak boleh dibolak-balik gitu posisinya. Dan itu emang harus dipahami ya oleh teman-teman arsitek yang mau membangun ya, atau mendesain di Bali harus paham tentang hal seperti itu. Oke, Bli Wawan terima kasih banyak ya, Ya, udah sama-sama. bercerita tentang pengalamannya, masa kecilnya dan juga tentunya aturan-aturan yang harus ditaati untuk Anda mendesain di Bali. Dan itu tadi obrolan kita. Kita akan ngobrol dengan teman-teman arsitek lainnya. Jadi ikutin terus sampai jumpa. Bye-bye. Ya, terima kasih.